Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Meita Trimediani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas B. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan pengertian ijaz wal musawwah wal itnab wa tahliluha fin nasusul arabiyah, yaitu pengertian ijaz, musawwah dan itnab. Poin apa saja yang akan saya bahas? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Poin yang pertama yaitu pengertian ijaz. Nah, ijaz adalah mengungkapkan kata-kata dengan lafaz yang sedikit atau ringkas, tetapi memiliki makna yang luas melebihi susunan kalimat. Nah, jadi maksud dari ijaz itu adalah merupakan salah satu cara untuk menyatakan maksud dengan pernyataan yang kata-katanya itu kurang dari sebagaimana mestinya, tetapi pernyataannya itu cukup memenuhi maksud. Jadi dengan lafaz yang lebih singkat dari yang biasa tetapi sangat jelas maksudnya, itu adalah pengertian ijaz. Kemudian contoh ijaz itu ada dua ya, terlihat ada dua. Nah, yang pertama itu contoh dari ijaz, dari pembagian ijaz al-qasar. Nah, jadi ijaz itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ijaz al-qasar dan yang kedua ijaz al-hazf. Nah, ini adalah contoh yang pertama itu ijaz al-qasar. Nah, apa sih ijaz al-qasar itu? Ijaz al-qasar itu adalah mengungkapkan kata-kata dengan susunan lafaz yang sedikit dan ringkas, akan tetapi memiliki makna yang luas dan padat. Jadi maknanya itu lebih luas daripada susunan kalimatnya. Atau bisa juga disebut ijaz itu bisa juga disebut penyampaian maksud dengan cara menggunakan ungkapan yang pendek namun mengandung banyak makna tanpa disertai pembuangan beberapa kata atau kalimat. Contohnya seperti yang terlihat dalam PPT yang berbunyi Allahul khalqu wal amru, yang artinya ketahuilah milik Allah segala penciptaan dan urusan. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Nah, jadi pada ayat tersebut kata al-khalqu yang artinya penciptaan dan kata al-amru yang artinya urusan mengandung makna semua atau segala hal yang berkaitan dengan penciptaan makhluk dan urusannya seperti hidup, mati, senang, bahagia dan lain sebagainya. Nah, semua itu sudah tergantung dalam makna ayat tersebut. Contoh yang kedua yaitu dari ijaz al-hazfu. Nah, apa sih ijaz al-hazfu itu? Ijaz al-hazfu itu adalah meringkas pengungkapan kata-kata dengan tidak menyebutkan suatu lafaz atau kalimat. Nah, jadi dalam ijaz al-hazfu ini ada lafaz atau kalimat yang tidak disebutkan atau digugurkan ya. Contohnya was'alil qaryata allati kunna fiha, yang artinya bertanyalah kepada desa yang pernah kami diami. Quran Surah Yusuf ayat 82. Nah, jadi pada contoh pertama itu tidak disebutkan lafaz ahlun yang asalnya itu, nah dari kata tersebut itu, dari ayat tersebut itu ada asalnya yang berbunyi was'ali ahlul qaryah. Jadi karena seorang itu tidak mungkin bertanya kepada desa, tetapi seseorang akan bertanya kepada penduduk atau orang-orang yang berada di desa tersebut. Nah, itu adalah contoh-contoh dari ijaz. Poin yang kedua yaitu pengertian musawwah. Nah, pengertian musawwah adalah mengungkapkan kata-kata yang sesuai antara lafaz dan maknanya, tidak lebih dan tidak kurang.
jika salah satu dari suatu lafaz dalam kalimat tersebut dikurangi atau dibuang atau tidak disebutkan, maka akan mengurangi maknanya. Contohnya seperti pada Quran surah Ar-Rum ayat 44 yang bunyinya man kafaro fa'alaihi kufruhu, yang artinya barang siapa yang kafir atau ingkar, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Nah, itu adalah pengertian musawwah dan contoh dari musawwah. Yang ketiga, pengertian itnab. Itnab adalah mengungkapkan kata-kata dengan lafaz yang panjang dan banyak tetapi mengandung makna yang sedikit. Jadi itnab itu adalah antonim dari ijaz. Adapun tujuan penggunaan itnab itu sendiri dalam komunikasi baik lisan atau tulisan, yaitu untuk menetapkan makna atau kandungan dari suatu ungkapan atau tulisan, memperjelas maksud, mengukuhkan pernyataan sebelumnya, menghilangkan ketidakjelasan maksud atau isi dan sebagainya. Kemudian contoh itnab terdapat pada Quran surah Nuh ayat 28 yang bunyinya Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat, yang artinya ampunilah saya dan kedua orang tua saya serta orang-orang yang memasuki rumahku dalam keadaan beriman, baik orang yang beriman dari laki-laki atau perempuan. Jadi pada contoh tersebut disebutkan lafaz al-mu'minun, ya, lafaz al-mu'minun atau kata al-mu'minun dan al-mu'minat. Al-mu'minat setelah disebutkan lafaz mu'minan yang merupakan bagian dari kata setelahnya. Nah, itu adalah pengertian itnab dan contoh itnab. Adapun perbedaan dari ijaz, musyawwah, dan itnab itu sendiri, yang pertama, ijaz adalah mengungkapkan sesuatu dengan ibarah atau ungkapan yang lebih ringkas. Jadi ijaz itu adalah rangkaian perkataan yang kandungan lafalnya itu lebih sedikit, cenderung sedikit dari makna yang dikehendaki, yakni singkat tanpa mengurangi maksudnya. Sedangkan musawwah adalah menguatkan sesuatu dengan ibarah atau ungkapan yang sesuai komposisinya. Jadi musawwah itu maknanya seukuran dengan lafaznya, dan lafaznya itu seukuran dengan maknanya, tidak lebih dan tidak kurang. Yang ketiga, itnab. Nah, itnab adalah mengungkapkan sesuatu dengan ibarah atau ungkapan yang lebih panjang dari apa yang ingin diungkapkan dan mengandung faidah tertentu. Jadi perbedaan itnab dengan ijaz musawwah itu adalah mendatangkan makna dengan ucapan yang lebih banyak dari maknanya, karena dalam itnab itu ada faedah yang hendak dicapainya namun tidak bertele-tele. Nah, itu adalah perbedaan antara ijaz, musawwah, dan itnab. Thayyib, baik teman-teman, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.